hati-hati banget ketika melalui sungai. Takutnya terbawa arus. Jadi saya minta sama pemerintah tolonglah dibantu gitu orang seperti saya. Indonesiaku kali ini menyambangi desa yang terletak di ujung selatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ironisnya, meski hidup di tanah yang subur, tak lantas membuat warganya makmur. Akses jalan yang buruk membuat hasil alam tidak bisa dipasarkan dengan maksimal seperti ini. Perjalanan menuju desa Sukaluyu kami awali dari titik terdekat, di mana mobil roda 4 tidak dapat melintas. Untuk menuju ke desa Sukaluyu, infrastruktur jalan di sini sangatlah rusak. Bahkan mobil kami saja sempat tersendat beberapa kali. Pak, bentar mau nanya, kalau mau ke desa Sukaluyu masih bisa dilewatin sama mobil nggak ya Pak? Untuk kendaraan mobil kayaknya nggak bisa deh. Naik motor mungkin bisa. Naik motor. Bapak bisa nggak nih nganterin saya buat ke sana? Bisa. Sepanjang 9 km dari desa Muara Cikadu, kecamatan Sindang Barang menuju desa Sukaluyu adalah jalan provinsi, penghubung Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung. Menurut informasi yang kami terima, tahun 2003 pernah ada pengaspalan, namun hingga sekarang tidak pernah tersentuh perbaikan kembali. Akibatnya, jalan rusak hanya tersisa bebatuan yang berlubang dan bergelombang. Dengan infrastruktur yang rusak seperti ini akan menghambat perjalanan saya sehingga akan memakan waktu yang cukup lama. Menuju desa Sukaluyu, kami melewati perkebunan karet milik PT PN dan Sindang Barang dan perhutani KRPH Cidaun BKPH Sindang Barang. Setelah sampai di ujung jalan provinsi, tepatnya kilometer 9, kami mengambil arah ke desa Sukaluyu. Jadi saya sudah ada di persimpangan jalan antara jalan provinsi dengan jalan kabupaten. Tetapi untuk menuju ke desa Sukaluyu kami harus melalui jalan kabupaten. Jalan kabupaten sepanjang 3 km ini rusak dan berlubang-lubang sepanjang jalan, membuat warga desa Sukaluyu kesulitan untuk keluar masuk desa. Setelah menempuh waktu kurang lebih 1 jam, kami pun sampai di tempat tujuan. Dan inilah desa Sukaluyu yang terletak di ketinggian kurang lebih 450 di atas permukaan laut. Tanahnya subur, sehingga pertanian dan perkebunan menjadi sumber utama rezeki warga. Salah satunya, warga menggarap lahan dan menanam jagung. Bersama Teh Imas dan pekerja lainnya, saya memanen jagung yang terletak sekitar 5 km dari kampung. Inilah lahan milik perhutani yang dikelola Pak Acep. Dari 80 hektar tanah gundul yang dikelola masyarakat, Acep mendapat bagian seluas 1 hektar. Dengan sistem timbal balik, menanam pohon jati di sela-sela pertanian mereka. Usia jagung siap panen bisa kurang lebih 3 bulan. Saat panen tiba, Acep bisa memperoleh hingga 5 ton jagung. Namun sayang, panen saat ini hanya 2 ton saja. Hama monyet dan babi hutan sering menyerang lahan mereka. Salah satu tempat inilah Teh Imas dan pekerja lainnya menggantungkan hidup untuk keluarganya. Biasanya Ibu seminggu tuh dapat berapa sih Bu dari hasil buruh jagung? Ya nggak besar sih, cuma kan sehari paling dapat 30-40 sampai rumah udah nggak ada gitu kan, namanya juga datang-datang ditangin uang sama anak gitu, di rumah nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba langsung nggak ada tuh gimana Bu? Bisa diceritain? Ya dipakai jajan gitu, buat beli minyak, beli sabun, segala macam buat jajan anak. Jadi uang
ibu dalam sehari ngeburu tuh udah langsung habis gitu. Iya. Kebutuhan sehari-hari gimana? Ya gitu dibagi 2. Kadang dikumpulin sedikit-sedikit buat beli beras. Cukup nggak sih bu dari hasil buru jagung kayak gini? Nggak cukup sih. Sebenarnya cuma dicukup-cukupin aja. Hanya mengandalkan pendapatan saat panen tiba, membuat pendapatan Teh Imas juga tak menentu. Bahkan, upah sering tak langsung diterimanya, ditunda sampai jagung laku terjual. Jagung yang ditanam di sini jenis hibrida varietas Betras. Mempunyai keunggulan tahan hama dan karat daun. Setelah terkumpul, jagung dibawa ke gubuk untuk dilakukan pengupasan. Masih serangkaian pekerjaan yang harus dilakukan. Saat ini, buruh wajib memisahkan buah jagung dengan kulitnya. Jadi jagung hasil panen kami tadi ini tidak bisa dimakan karena rasanya sudah tidak enak. Karena jagung ini diperuntukkan untuk ternak ya Pak ya? Langkah selanjutnya, jagung dimasukkan ke dalam karung. Para buruh menerima upah Rp10.000 per karungnya. Maksimal 5 karung yang didapat dengan upah Rp50.000 per hari. Harga jagung di pasar yang tak menentu ditambah jalan yang masih sulit membuat petani sering merugi. Bapak, kesulitannya dalam menjual jagung ini apa sih? Ya kesulitannya mungkin di dalam transportasinya ya. Dari sini ongkosnya agak mahal, langsung di sananya harganya kurang, ini lagi turun sekarang. Kalau dulu itu harganya 5.000, sekarang cuma 4.000 1 kilo yang kering. Acep berharap pemerintah mengeluarkan aturan batasan harga terendah penjualan komoditas jagung agar petani tidak merugi. Setelah dimasukkan ke dalam karung, lalu dijahit dan dinaikkan ke atas ojek off-road. Saya pun ikut menumpang di atas motor. Melewati jalan setapak dan tanah membuat perjalanan sulit. Ditambah jalan yang curam dan jelek membuat badan saya terasa sakit sekali. Baru setengah perjalanan tapi saya sudah merasakan euforia dengan ketegangan yang sangat tinggi. Karena ini menurut saya bukan jalanan yang baik. Karena memang kami berada di sisi tebing seperti ini. Sekali jalan mengangkut ratusan kilo jagung, Pak Acep harus mengeluarkan biaya sebesar Rp75.000 per motor. Bisa dibayangkan betapa mahalnya ongkos transportasi yang harus ditanggungnya. Setelah menempuh kurang lebih 5 km, akhirnya kami sampai di rumah Pak Acep. Hidup dalam ekonomi yang serba sulit membuat Ibu Imas sering tak mampu membeli kebutuhan dapurnya. Jagung pemberian petani menjadi salah satu solusi untuk pemenuhan kebutuhan perut keluarganya. Proses pembuatan urap jagung ini cukup sederhana. Pertama, butiran jagung dipisahkan dari bonggolnya. Setelah semuanya terpisah, butiran jagung dimasukkan ke dalam panci untuk direbus. Sembari menunggu matang, parut buah kelapa secukupnya. Akhirnya, setelah kurang lebih 30 menit, jagung sudah matang. Lalu diangkat, dicampur dengan parutan kelapa, dan ditaburi sedikit garam.
Saatnya untuk disantap bersama. Saya pingin sih gitu bantuan gitu. Karena saya kan nggak mampu, kalau mampu saya nggak kepingin. Contohnya ibu pengen bantuan tuh apa aja? Ya dari sembako, gitu, dari uang juga. Gitu. Berarti sembako juga ibu belum pernah. Belum pernah. Nah, bantuan yang ibu pernah dapatkan itu apa? Yang pernah saya dapat itu uang waktu ada corona gitu, dana desa. Nggak pernah kebagian lagi sampai sekarang. Tapi ibu, Saya minta sama pemerintah tolonglah dibantu gitu orang seperti saya. tapi ibu sering nggak bu ngasih usulan gitu, atau cuman pernah sekali ngusulin, atau Udah berapa kali, setiap kali orang kebagian saya suka ngomong sama Pak RW, Pak RW kenapa saya nggak kebagian lagi? Dia cuma ngomong, jangan kan buat kamu, saya aja nggak kebagian gitu. Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, program pemberdayaan dan bantuan sosial, seharusnya warga di bawah garis kemiskinan berhak mendapat bantuan melalui berbagai program, seperti kartu sembako, program keluarga harapan, dan iuran jaminan kesehatan. Namun, tak semua warga terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga bagian warga miskin tak merasakan bantuan dari pemerintah. Tak hanya mengandalkan hasil jagung saja, penghasilan lain warga desa Sukaluyu bersumber dari penjualan kayu. Mengolah lahan yang tidak produktif dengan menanam pohon albasia. Salah satunya Pak Heri. Pohon albasia sering disebut pohon sengon atau jenjing. Dapat mencapai ketinggian 30 sampai 45 meter dengan diameter 70 hingga 80 cm. Nah, jadi pohon albasiahnya sudah ditebang dan kami juga harus menjaga jarak, makanya kami harus berhati-hati karena itu akan beresiko terkena pohon albasiah yang sangat berat. Pohon albasia bisa ditebang ketika berusia 5 sampai 7 tahun. Namun tak jarang pohon albasia diserang hama ulat kantong. Hama ulat kantong menyerang kulit, batang pohon, dan mengganggu pertumbuhan pohon. Akibatnya gagal panen. Setelah penantian kurang lebih 7 tahun, harga pohon albasia hanya dipatok kurang lebih Rp200.000 per pohon. Alhasil, dari 10 pohon yang ditebang, hanya mendapatkan Rp2 juta. Memang masih jauh dari harapan, namun penjualan pohon albasia menjadi salah satu penambah penghasilan keluarganya. Setelah semua terpotong, batang pohon albasia diangkut dan dinaikkan ke ojek off-road. Jarak yang jauh dengan medan yang sulit membuat ongkos ojek menjadi mahal. Bahkan, Pak Heri harus merogoh kocek hingga 50% dari hasil penjualan kayu albasia. Meski cukup tangguh menghadapi medan jalan yang ekstrim, tetap saja para pengojek harus ekstra hati-hati.
Agar sanggup menaklukkan medan, motor ojek off-road pun dimodifikasi dengan memasang rantai di bagian roda. Tinggi gir motor juga diganti dengan ukuran 45 mm untuk bagian belakang dan 8 mm untuk gir depan. Ongkos ojek off-road biasanya ditetapkan berdasarkan kubikasi beban yang diangkut. Per seperempat kubik dihargai Rp40.000 untuk jarak tempuh tertentu. Harga yang sepadan untuk sebuah perjalanan yang cukup beresiko. Akses jalan yang terputus Sungai Ciujung, kami terpaksa harus melewati dengan menggunakan rakit. Selebar kurang lebih 100 meter, Sungai Ciujung merupakan akses terdekat yang menghubungkan Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, menuju Desa Karya Bakti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Jadi untuk menaiki rakit ini hanya bisa dilalui oleh 2 motor saja. Saat surut, kedalaman sungai kurang lebih 50 cm. Namun saat debit air naik bisa mencapai 2 meter. Akibatnya, warga sering menunda perjalanan karena takut aliran air yang deras. Ongkos naik rakit berkisar antara Rp2.000 sampai Rp5.000, tergantung beban yang diangkutnya. Saya nggak bisa bayangkan ketika motor ini harus menampung beban yang sangat berat, apalagi membawa pohon albasia ini menggunakan motor dan di atas rakit. Padahal, akses Sungai Ciujung ini menjadi jalur yang sering digunakan warga Desa Sukaluyu. Permohonan pembuatan jembatan yang diajukan warga belum juga mendapat jawaban dari pemerintah. Akibatnya, perekonomian warga sulit berputar karena hasil bumi sulit dijual. Setelah melewati sungai, kami pun melanjutkan perjalanan. Tak makan waktu lama, kurang lebih 10 menit, kami pun tiba di tempat penampungan kayu albasia yang terletak di Desa Karya Bakti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan data dari Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil, jumlah penduduk Indonesia mencapai kurang lebih 274 juta jiwa. Kurang lebih 70% diantaranya merupakan usia produktif dan didominasi generasi Z berusia 8-23 tahun. Generasi penerus yang berpeluang besar memajukan bangsa dan negara seharusnya berhak dan layak mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun bagi siswa SD Negeri pada Waras, Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur ini masih jauh dari kata layak. Tak adanya jembatan penyeberangan yang bisa dilewati ke sekolah membuat puluhan siswa yang berada di Kampung Ciambon, Desa Margasari, Kecamatan Naringgul, dan Kampung Tugu, Desa Karya Bakti, Kecamatan Cidaun terpaksa harus menyeberangi sungai untuk menimba ilmu di bangku sekolah. Sekarang saya mau lewat sungai karena kebetulan juga saya mau menggunakan sepatu air. Dan ini saya bersama dengan yang paling kecil sama Kinang. Karena harus hati-hati banget ketika melalui sungai. Takutnya terbawa arus. Tentu, langkah yang mereka ambil penuh resiko. Terlebih saat musim hujan, air sungai mulai berarus dan sewaktu-waktu bisa meluap. Tidak jarang saat mereka merasa tak mampu melewati sungai, puluhan siswa ini harus merelakan tertinggal pelajaran karena tidak masuk sekolah. Awal, kamu takut gak sih kalau harus lewat sungai kayak gini? Ya aku takut sih, ya kan terkadang ini sungainya
banjir itu ya, arusnya deras ya, bisa-bisa 2 kali lipat ini tingginya, nggak bisa ke sekolah ya. Gini juga aku terpaksa basahan celana, aku waktu itu terbawa arus sampai ke sana. Untung aja aku pegang rumput-rumputan yang agak panjang gitu. Sebenarnya, tahun 2015, jembatan gantung sudah dibuat di Sungai Ciujung. Namun tahun 2018, jembatan gantung pada Waras roboh diterjang banjir bandang dan hanya menyisakan pondasi dan besi yang rusak parah. Setiap tahun, pengajuan perbaikan jembatan telah disuarakan, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Padahal, jembatan gantung pada Waras juga menjadi akses bagi warga desa Sukaluyu untuk keluar dan masuk desa untuk menjual hasil bumi mereka. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami tiba di SD Negeri Padawaras yang terletak di Dusun Padawaras, Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur. Waduh, pantesan aja nih anak-anak masuknya lewat bolongan yang ada di sini dan mereka bisa keluar masuk dari bolongan ini. Hati-hati. Sungguh terlihat memprihatinkan. Sekolah negeri yang dibangun pada tahun 1983 ini sebenarnya sudah tak layak untuk proses belajar mengajar. Namun para siswa tak punya pilihan lain. SD Negeri Padawaras adalah satu-satunya sekolah yang terdekat. Pak, ini saya bukain ya, Pak. Tak hanya kondisi bangunan yang rusak, para guru didik pun masih berstatus sebagai tenaga guru honorer. Salah satunya adalah Pak Nyep. Pak, Bapak apa fokus ngajarin anak-anak kedengeran sama kelas sebelah kayak gini? Sebenarnya sih nggak fokus, berisik, jadi ganggu ke kelas yang sebelah lagi. Gitu. Nah, Pak, ini Bapak pernah minta perbaikan nggak sih, Pak, untuk sekolah ini dibangun? Minta perbaikan hampir setiap tahun, mungkin belum dapat juga sama pemerintah. Mudah-mudahan di tahun ini atau kapan itu saya minta kepada pihak pemerintah untuk segera ini direhab atau dibangun kelas baru supaya nyaman untuk belajar mengajar di sini. Sudah 21 tahun mengajar, namun Pak Nyep masih berstatus guru honorer. Sebagai pendidik yang bertugas mengarahkan anak didiknya menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, sudah selayaknya mendapatkan penghargaan yang lebih dari pemerintah. Namun sayang, pemerintah terasa menutup mata dan tidak peduli dengan nasib guru honorer. Berpenghasilan yang pas-pasan sebagai guru honorer sangat berat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur berstatus desa berkembang. Nyatanya di lapangan belum sesuai dengan data sesungguhnya. Masih banyak warga yang hidup dalam garis kemiskinan. Beratnya tantangan hidup tak membuat ibu, imas, dan pekerja lainnya patah semangat. Bekerja sebagai buruh serabutan tetap dilakoninya. Salah satunya bekerja menjadi buruh petik pepaya. Lahan pepaya seluas 1 hektar ini adalah milik Pak Ahmid. Pepaya bisa dipanen saat usia kurang lebih 7 bulan dan sekali panen bisa menghasilkan kurang lebih 8 kuintal. Jenis pepaya California paling banyak ditanam di Desa Sukaluyu. Selain mudah dibudidaya, harga pepaya California lebih mahal daripada jenis pepaya lain. Kondisi ekonomi yang tak menentu, minimnya penghasilan, dan sulitnya mencari pekerjaan membuat para bapak terus berjuang demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Salah satunya Pak Aep. Ini sekali panen tuh dapat berapa ya? Dapat 8 kintal. Nah, itu upahnya berapa? Sekitar paling 80 ribuan lah. Dibagi 5. Jadi Paling sekitar kebagian 20 lebihan lah lang.
Cukup Pak itu buat kebutuhan? Enggak cukup. Sistem pembayaran buruh petik biasanya diberikan secara berkelompok dengan rincian upah Rp100 per kilo. Kendala akses jalan yang rusak membuat harga pupuk semakin melambung tinggi. Akibatnya tidak terjangkau oleh petani, sehingga resikonya jelas gagal panen. Setelah terkumpul, pepaya kemudian diangkut untuk proses pembungkusan. Sebelum dimasukkan karung, pepaya dibungkus dengan menggunakan plastik atau koran bekas agar tidak lecet dan berakibat turunnya harga. Di antara para buruh tani lainnya, Bu Imas termasuk yang berpenghasilan minim. Ia sudah bekerja selama 8 tahun dengan penghasilan yang tidak menentu. Ibu kalau mungkusin pepaya kayak gini bayar berapa? 50 Sehari. 50 perak per kilo. Nah, terus jadi totalnya sehari berapa kalau bungkusin? Yang lebih lah 20 Sehari. Nah, kalau kayak gini capek nggak sih Bu? Ibu tuh buruhnya jadi Capek, buruh udah pasti. macem-macem gitu. Ya udah capek sih, udah pasti capek ya. Kalau misalnya ibu sakit gimana? Ya di rumah aja, berobat di rumah. Jadi kalau aku mau ke puskesmas kan jauh. Tapi kan ibu nggak tahu kalau misalnya ada apa-apa gitu, misalnya sama ibu, sama bapak, atau misalnya sama anak-anak. Ya gimana? Nggak ada biaya, mana jalannya juga jauh kan. Kalau di sini tempat untuk berobat juga. Nah, inilah salah satu keterbatasan yang ada di sini, karena memang untuk ke puskesmas saja akses jalannya tuh sangatlah rusak dan juga jauh. Bahkan di sini pun tidak ada kedokteran ataupun bidan yang mereka stay untuk mengobatin warga yang ada di sini. Besaran upah buruh bungkus tergantung sedikit banyaknya hasil panen pepaya. Rp20.000 hingga Rp30.000 yang sering ia dapatkan, dengan upah Rp50 per kilonya. Harga pepaya di pengepul anjlok hanya Rp3.000 per kilonya, turun hingga Rp2.000 dari harga yang sebelumnya Rp5.000. Padahal harga pepaya California di Jakarta bisa mencapai Rp15.000 per kilonya. Sebelum dinaikkan ke ojek off-road, pepaya ditimbang terlebih dahulu. Kemudian pepaya dinaikkan ke atas ojek off-road. Saya pun ikut menumpang di atas motor. Bisa dibayangkan saat hujan tiba, membawa beban yang berat dengan jalanan yang sangat licin, resikonya motor bisa jatuh dan akibatnya pepaya rusak. Sekali jalan mengangkut ratusan kilo pepaya, pemilik kebun harus mengeluarkan biaya sebesar Rp300 per kilonya. Artinya, jika berat yang dipanen 800 kg, pemilik ladang pepaya harus mengeluarkan uang kurang lebih Rp240.000 untuk ongkos ojeknya. Menuju ke tempat penampungan, kami harus melewati jembatan kayu Sungai Ciujung. Jembatan yang membentang kurang lebih 100 meter ini dibangun dengan swadaya masyarakat. Saat air meluap, jembatan sering hanyut terbawa arus. Hampir 5 kali dalam setahun, jembatan ini diperbaiki oleh warga. Bisa dibayangkan kalau air dari kali ini meluap, artinya warga tidak bisa mengantarkan hasil panen mereka dan juga tidak mendapatkan bayaran. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 km dalam waktu hampir 1 jam, kami sampai ke tempat pemilik pepaya yang terletak di Kampung Cibarekbek, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Harapan saya infrastruktur maunya dipercepat tentang jalan kabupaten atau provinsi, dan juga harapan saya tentang jembatan Kali Ciujung ingin dipercepat, mudah-mudahan jalur perekonomian atau kesehatan bisa berjalan dengan lancar. Sebagai warga negara, wajar bila warga desa Sukaluyu berharap pada pemerintah
yang kini duduk di kursi kekuasaan. Karena seharusnya sumbang suara mereka saat memilih pemimpin diikuti dengan pemenuhan janji-janji yang sayangnya hingga sekarang tak kunjung ditepati.